Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi 8 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuliah subuh 10 menit ini saya akan isi dengan tafsir dari surat Al-Fajr. Di awal surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam dan demi jumlah yang genap dan jumlah yang ganjil, dan demi malam jika dia telah meliputi. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari ini adalah bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu atau yang berkaitan dengan zaman kecuali di dalamnya terdapat keutamaan dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan sering sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman, dengan waktu, kecuali ini menunjukkan ada hal yang penting dalam hal itu. Ternyata benar. Poin yang pertama sebagai pelajaran dari tafsir surat Al-Fajr adalah bahwa waktu adalah modal manusia, terutama muslim, untuk beramal ibadah. Sebagaimana pedagang jika ingin berdagang mendatangkan keuntungan, maka memerlukan modal. Maka seorang muslim jika ingin keuntungan, dia memerlukan modal. Modalnya adalah waktu. Kalau waktunya habis, berarti modalnya pun habis, dia tidak akan untung. Maka termasuk seorang muslim yang benar-benar tahu hakikat waktu adalah dia tidak akan membiarkan matahari terbit tenggelam tanpa dia beramal. Dia harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan matahari tidak akan pernah kompromi kepada kita. Dia akan terbit tenggelam. Tidak pernah bisa kompromi dengan satu manusia pun, kecuali dengan yang menciptakannya. Artinya, kalau kita leha-leha, kalau kita buang-buang waktu, maka pada saat itu yang ada adalah kita akan habis waktunya dan tidak ada sesuatu yang kita bisa ambil
dari waktu tersebut dan akhirnya waktunya habis. Dan sifat waktu, lihat, dia cepat sekali habis. Yang kedua, kalau sudah datang maka tidak akan pernah bisa kembali. Yang ketiga, dia lebih berharga dibandingkan harta. Ini rahasia kenapa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu. Demi masa wal asr, demi waktu fajar, demi 10 hari terakhir, demi waktu genap, demi waktu ganjil, demi malam, demi siang, demi matahari, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ini semuanya menunjukkan kepada waktu. Menunjukkan waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dari seorang muslim. Ada perkataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu. Lebih penyesalanku dibandingkan suatu hari matahari pada hari itu terbenam, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Maka perhatikan waktu. Yang sudah berumur 30-40 tidak akan bisa kembali menjadi sweet 17. Ini pasti. Ya, waktu, ini poin pertama, waktu adalah modal bagi seorang muslim. Kapan habis modalnya, maka dia tidak akan pernah dapat keuntungan lagi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafiqun, "Walan yuakhirallahu nafsun idza jaa ajaluha." Allah tidak akan pernah mengakhirkan seseorang kalau sudah batas waktunya habis. Nah, permasalahannya sekarang kita tidak tahu kapan waktu kita habis. Mungkin sekarang, mungkin ketika keluar dari masjid, mungkin ketika mau pakai pakaian dinas, tidak tahu. Maka gunakan sebaik-baik waktu sebelum habis waktunya, karena dia modal manusia. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa dari ayat ini, bersumpah dengan nama selain Allah itu khusus milik Allah. Seperti ini, sumpah demi waktu fajar, demi masa. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka diharamkan untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Seperti seseorang mengatakan, demi ibu saya, demi Rasulullah, demi waktu malam, demi keturunan saya 7 turunan. Ini tidak boleh dalam agama Islam. Kenapa? Karena berarti seseorang telah mengagungkan selain Allah. Karena arti sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Dan bagi muslim tidak boleh sesuatu diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diharamkan seorang ketika bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Itu saja yang boleh. Adapun demi ibu saya, maling ketangkap kemudian mengatakan demi ibu saya yang melahirkan saya tidak mencuri, ini tidak boleh. Demi Rasulullah, ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena telah mengagungkan sesuatu selain Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini yaitu ketika Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab." Pelajaran ketiga
dari tafsir surat Al-Fajr adalah bahwa siapa saja yang merusak di bumi, maka tunggulah siksa dari Allah. Maka tidak heran orang yang bermaksiat ditegur oleh Allah dengan musibah-musibah. Jadi mungkin kalau bisa dicatat pelajaran ketiga, yaitu musibah salah satu indikasi teguran Allah. Mungkin kita banyak dosa, meskipun fungsi musibah yang lain ada, yaitu mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Tetapi di sana ada fungsi musibah yang dimaksudkan pada ayat ini, yaitu Allah menghancurkan Fir'aun, menghancurkan kaum Tsamud, yang mereka itu adalah orang-orang yang kuat, dihancurkan oleh Allah dengan musibah. Maka pelajaran yang harus kita pahami, kapan kita berbuat zalim, mungkin Allah akan memberikan musibah. Fungsinya adalah pemberian siksa. Pemberian siksa. Musibah salah satu fungsinya adalah pemberian siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati. Tetapi kadang-kadang ada dosa yang tidak diberikan musibah oleh Allah. Bahkan Allah tambahi dengan nikmat. Ini yang disebut dengan istidraj. Semakin maksiat, ninggalin sholat, semakin lancar bonusnya. Semakin maksiat, semakin melihat pandangan-pandangan hal-hal yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, semakin bulan Maret dapat surat bahwasanya bulan tahun ini dapat bonus. Kan nunggu-nunggu nih suratnya. Ya. Ini namanya disebut dengan istidraj. Kalau semakin ninggalin sholat, malah semakin diberi nikmat. Maka ini disebut dengan istidraj. Dan hati-hati, jangan-jangan itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Maksiat nikmat sampai dicabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan sedang bergelimang maksiat dibarengi dengan nikmat, tidak tahu diri. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, sebagaimana yang sudah kita sebut tadi malam, bahwa kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Ini harus ditanamkan baik-baik dalam diri kita. Ini yang keempat. Yang kelima adalah memang tabiat manusia sangat suka terhadap harta. Bahkan harta tidak mengenal uban, harta tidak mengenal kulit keriput. Rasulullah SAW bersabda, "Yuhramu banu Adam wa yashibbu minhu ithnatan." Anak manusia dituakan oleh Allah, tetapi semakin tua semakin menjadi-jadi dari dirinya dua hal: al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Artinya tamak terhadap harta, tamak terhadap ingin panjang umur. Semakin tua semakin menjadi-jadi dua hal ini. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima, yaitu setiap kali kita ingin mengambil dunia dengan cara yang haram, ingat, di akhirat ada permintaan pertanggungjawaban. Makanya Allah akhiri ayat di dalam surat Al-Fajr dengan hari kiamat. Waja'a rabbuka saffan saffa. Datang Rabbmu dalam keadaan wal malaku saffan saffa, dan para malaikat berbaris-baris. Didatangkan Jahannam. Manusia pada saat itu baru menyesal. Lalu dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah indahnya aku kalau beramal ketika masa hidupku. Maka
Ingat baik-baik, kapan kita menghalalkan segala cara untuk mendapat harta, karena itu memang tabiat manusia. Ingat akhirat, ada permintaan pertanggungjawaban. Ingat di akhirat ada neraka jahanam, ada hisab, ada buku catatan amal. Itu yang akan mengcounter diri kita dari menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan dunia. Ini sekitar beberapa menit yang bisa saya sampaikan, karena saya dibatasi oleh panitia. Katanya bapak-bapak akan kerja kalau pagi. Mudah-mudahan surat Al-Fajr tersebut benar-benar bermanfaat untuk kita. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.